Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asyari, Prodi Arsitektur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan lingkungan, tentang banjir dan drainase. Berikut penjelasannya. Berikut materi yang pertama adalah banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian pembangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Jadi penyebab banjir kali ini yang kita bahas adalah tentang banjir yang diakibatkan oleh drainase yang tidak baik. Oke, lanjut. Banjir dan drainase. Tinggal di wilayah dengan curah hujan yang tinggi membuat orang harus ekstra waspada terhadap terjadinya banjir. Air yang melimpah bila tidak segera teralihkan dengan baik dapat menggenang semakin tinggi dan merendam rumah-rumah sekitar lingkungan tersebut. Disinilah peran drainase sangat krusial. Umumnya daerah pemukiman yang menjadi langganan banjir memiliki sistem drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu, sistem drainase harus dipersiapkan dan dirancang dengan tepat saat pembangunan rumah dan pemukiman. Jadi di sini dijelaskan pemukiman yang banjir memiliki sistem drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu, drainase harus dipersiapkan dengan baik supaya aliran air bisa berjalan dengan lancar. Berikut adalah sistem drainase. Jadi alurnya drainase ini adalah dari air hujan, kemudian turun ke tanah, kemudian mengalir ke bak air tampung atau sungai-sungai kecil, dan mengalir ke sungai yang lebih besar atau masuk ke dalam resapan-resapan air. Jadi sistem drainase itu seperti itu. Dan selanjutnya dua contoh drainase di atas. Drainase tidak terawat. Dari gambar yang pertama adalah drainase yang tidak terawat dengan baik dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Diakibatkan karena sampah menumpuk yang menghalangi air mengalir, dan drainase yang dangkal karena kebanyakan tanah yang kebawa oleh air dari atas. Dan yang foto kedua itu drainase yang terawat. Drainase yang terawat dengan baik akan berfungsi sebagaimana mencegah terjadinya air yang mengumpul atau menggenang dan mengalirkan air ke tempat yang pembuangan berikutnya. Berikut dari foto di atas ada perbedaan. Yang foto pertama itu kelihatan tidak terawat, banyak sampah yang dibuang di tempat drainase dan banyak juga tanah yang kebawa air sehingga menjadi drainase menjadi dangkal. Dan di foto yang kedua itu terlihat bersih dan ya agak dalam dan bisa mengalir, tidak seperti yang foto yang pertama. Itu yang drainase yang terawat dan bisa berfungsi dengan baik. Dan berikutnya adalah perawatan drainase. Cara perawatan drainase adalah dengan membersihkan sampah yang menumpuk dan mengeruk tanah yang menumpuk. Jadi itu di gambar yang di samping itu contoh sebagai pembersih perawatan drainase, yaitu membersihkan sampah yang memasuki gorong-gorong yang menyumbat, dibersihkan dengan bersih supaya air bisa mengalir dan menggali tanah
tanah di drainase yang dangkal karena efek dari air yang turun dari atas yang membawa materi atau lemah-lemah kecil, butiran kecil, sehingga membuat drainase itu menjadi dangkal, sehingga perawatannya harus dikeruk dan selesai. Dan itulah berikut dari tugas kuliah arsitektur Galengan tentang banjir dan drainase. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sebuah contoh. Dahulu daerah jalan ini sering banjir dikarenakan sungai yang sejajar dengan jalan. Air yang datang dari atas yang terlalu banyak melebihi kapasitas sehingga meluap ke jalan, sehingga menyebabkan banjir dan masuk ke pemukiman. Oleh karena itu, dicarilah sebuah ide atau solusi agar tidak terjadi banjir lagi dengan cara menangguli sungai seperti ini, dan tanggul lebih tinggi dibanding dengan jalan, sehingga ketika air meluap atau kelebihan kapasitas, sungai masih bisa menampung air dengan baik. Dan ini sebagai contohnya seperti ini, yaitu menangguli air.